Oke semuanya, saat ini kalian sedang menyaksikan The Cash di ini podcast, dan kali ini edisi yang sangat spesial karena aku sudah bersama Ibu Kurniati, Ibu Kurniati, Iya. salah satu pengrajin kain tenun yang ada di Kampung Tenun, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya, Jadi lebih langsung lengkap. aja kita tanya-tanya nih Bu, sejarah terbentuknya Kampung Tenun ini seperti apa Ibu? Sejarahnya itu zaman dulu tuh memang di sini ndak ada pengrajin. Jadi ibu tinggal di Gang Sambas Jaya ini 2000 tahun 2000-an sampai sekarang, yang waktu itu tidak ada penenun atau pengrajin sama sekali. Nah, jadi dengan ibu masuk ke sini, tinggal di sini, ibu punya keterampilan menenun. Jadi di situ ibu mengajarkan ibu-ibu sekitaran sini untuk belajar menenun. Jadilah Kampung Wisata Tenun, itu singkatnya. Dalam kampung ini rata-rata warga Sambas Ibu. Itu gimana ceritanya bisa warga Sambas berbondong-bondong pindah ke Kota Pontianak, itu seperti apa Ibu? Awalnya itu kita terdampak korban kerusuhan dari tahun 99. Itu kan kerusuhan waktu itu antara etnis Melayu, Dayak, Madura. Nah, itu kita salah satunya korban kerusuhan pada tahun 99. Jadi kita pindah ke Pontianak, kita tinggal di Gang Sambas Jaya ini. Berarti menenun menjadi salah satu upaya untuk bangkit dari kondisi pasca kerusuhan pada saat itu ya Bu? Iya, salah satunya itu. Kebetulan waktu itu kan kita bingung mau ngapain, mau kerja di mana. Kita kan ndak tahu di sini mau kemana. Jadi salah satunya kita punya keterampilan, kita lanjutin. Awal mula menenun bagaimana Bu? Kendalanya seperti apa? Usaha perjuangannya seperti apa? Karena kan pada saat ke Pontianak setahu saya tidak membawa apa-apa ya Bu. Iya, ya? betul. Itu gimana ceritanya? Kalau zaman dulu kan memang sangat susah sekali. Waktu itu kita permodalan juga ndak punya, akses mau kemana-mana kita pun belum tahu. Jadi di situ hanya punya tekad dengan modal seadanya kita membuka usaha tenun di Pontianak ini. Dengan catatan kita tadi ngutang. Dari awalnya ngutang, sekarang kondisinya seperti apa Bu? Dengan berjalannya waktu beberapa tahun dan banyak ibu-ibu di sini juga yang menekuni sebagai penenun, itu seperti apa kondisi ekonomi di sini? Dengan keterbatasan modal kita ada biaya dari pemerintah, ada BUMN yang membantu untuk kita bangkit, untuk buat usaha, untuk permodalan. Kita dibantu sama pemerintah sama BUMN. Salah satunya di sini yang banyak membantu kita di sini, boleh disebut ya Pak? Boleh. Salah satunya pada awal itu ada dana PNPM, ada dana Pupuk Kaltim, ada Angkasa Pura juga. Selain pemerintah ya, ada Angkasa Pura juga, ada sekarang BRI juga, Bangkalbar juga, yang banyak membantu kita untuk biaya permodalan untuk ibu-ibu pengrajin yang ada di Kota Pontianak. Dengan adanya aktivitas tenunnya, apakah itu membantu perekonomian keluarga Bu? Dengan kita mempunyai keterampilan menenun ini sangat membantu sekali, khususnya untuk saya pribadi. Saya sudah merasakan manfaatnya, yang mempunyai kerajinan, mempunyai keterampilan. Jadi di situ kita salah satunya membantu perekonomian keluarga. Kita pun lebih dikenal melalui tadi yang mempunyai kerajinan. Saat ini berapa jumlah warga di Kampung Tenun yang masih aktif menenun? Sampai saat ini yang aktif itu sekitar kurang lebih 25 orang. Yang bisa itu banyak, hampir 50 anak-anak, ibu-ibu, termasuk remajanya juga. Cuman kalau yang remaja itu kan lebih sukanya kerja di luaran. Kalau di ini kan di rumahan, jadi agak bosan kayak. Nah, itu persoalan Bu. Jika nanti ke depan tidak ada yang meneruskan, seperti apa nih Bu? Kalau Ibu juga khawatir kan Bu, ke depan ini tidak ada penerusnya, itu seperti apa? Kalau tidak ada penerusnya memang ini nanti habis, lama-lama akan punah. Tapi kita, kalau ibu sendiri sih memang nanti untuk anak-anak muda itu memang digiatkan, diajak ayo belajar gitu Bah. Tapi dari sekarang ini kan anak-anak tuh udah mulai belajar dari
marketingnya dulu kan dia ndak mau belajar nenun, ribet katanya kan, tapi dia belajar marketingnya dulu, tapi nanti pelan-pelan pengen belajar, nanti suatu saat nanti kan udah tamu kunjungan sering datang ke sini, jadi kan itu jadi anak-anak nanti termotivasi untuk belajar menenun. Nanti apalagi yang ini kan kalau kita punya keterampilan, kita dibawa pameran, dibawa jalan-jalan, nanti anak-anak muda pasti nanti termotivasi. Nah, ngomongin tamu, udah siapa aja Bu yang datang ke sini? Dan Ibu udah kemana aja Bu dari hasil menenun ini? Nah, kalau yang Ibu sendiri sih hampir keliling Indonesia. Nah, itu dibawa BUMN, biasanya dibawa pemerintah juga, Pemkot. Nah, ini kalau tamu kunjungan yang datang ke Kampung Tenun ini, itu udah luar negeri, udah mancanegara. Dari Turki pernah, Turki, Belanda, Jepang, Cina, Kairo, Mesir, India pun pernah. Dan banyak lagi. Yang kemarin terakhir dari Cina datang kunjungan ke sini, memang udah pandemi ini kan, udah agak normal, udah bisa kan. Nah, jadi ada kunjungan dari Cina kemarin. Mereka tahu dari mana Bu kalau mereka posisi dari luar negeri terus ke Pontianak, tahu ada ke Kampung Tenun ini, tahu dari mana kira-kira Bu? Ini kan sekarang kan udah media sosial, nah, jadi kan di situ kita ada YouTube, tinggal buka YouTube Kampung Tenun itu udah ada, jadi udah muncul. Tengok di Google Map udah muncul, kalau tamu mau ke sini tinggal buka Google Map, datang gitu lah. Berarti memang di era digital ini juga sangat membantu dalam Sangat proses membantu sekali, menyebarkan informasi bahwa ada loh kain tenun di Kampung Tenun yang ada di Kota Pontianak ini. Iya, gitu. Sangat membantu sekali. Apalagi untuk kita penjualan online itu lebih efektif, lebih enak, lebih nyaman lah. Kalau zaman dulu kan susah, harus kita datang cek-cek, harus ngatar gitu. Kalau ini kan enggak, kita jualan lewat online udah lebih praktis. Terus pada saat pandemi kemarin gimana Bu, terdampak kah atau seperti apa? Kalau kemarin pandemi kita agak goyang juga, soalnya kan barang-barang menumpuk banyak, nggak bisa kita aksesnya, mau keluar masuk itu agak susah, tamu kunjungan juga sepi, kita ngandalkan jualan online. Walaupun jalan online itu kan pembeli itu kan semua susah, jadi memang turun drastis. Perbandingan Bu dari yang sebelum pandemi sama pandemi itu seperti apa penurunannya? Kalau penurunannya hampir 50%. 50%, ya, turun. Kalau biasanya hari-hari normal tuh berapa jumlah pembeli atau berapa jumlah yang datang ke sini gitu untuk beli? Kalau hampir tiap hari kunjungan tuh pasti ada kunjungan kalau enggak pandemi kan. Omset penjualan kita kan kita ngitungnya tiap per bulan. Per bulan. Kalau per bulannya kita puluhan, di atas 30 kalau normal. Kalau pandemi kemarin mau dapat 5 juta atau 10 juta itu pun susah. Oke. Tapi sekarang kondisi sudah berangsur lebih baik ya, berangsur lebih baik dari pada kemarin. saat itu usaha Ibu untuk bertahan di usaha ini, karena kan saya dengar juga ada beberapa ibu-ibu yang menyerah dengan kondisi, akhirnya mencoba pekerjaan lain, mencari penghidupan lain untuk keluarga. Kalau Ibu sendiri masih bisa bertahan sampai saat ini, gimana caranya Bu? Kalau Ibu supaya tetap bertahan, Ibu aset yang ada Ibu uangkan. Ibu gadaikan, Ibu masukkan ke bank. Nah, jadi kan itu kita dapat modal. Di situ modal yang kita dapat dengan cara memasukkan barang-barang yang ada tuh. Nah, jadi kita putar otak gimana supaya kita bisa bertahan, bisa produksi, bisa bayar gaji karyawan. Dan berarti perlu ada tekad yang kuat ya Bu ya, walaupun kondisi gimana pun tetap yakin, tetap berusaha, pantang menyerah gitu ya Bu ya. Nah, salah satunya itu harus nekat juga, harus pantang menyerah juga. Kalau nanti ada badai dikit, adalah selesai. Itu yang membuat kita ini kan nanti kain kayak pandemi kemarin, kain tidak bisa dijual, jadi omset kita turun drastis. Itu udah goyang. Sempat sih goyang, cuman kalau ini kan persiapan kain numpuk tidak masalah. Yang penting pandemi selesai, nanti pasti banyak tamu datang. Alhamdulillah benar. Jadi kan sekarang udah mulai tamu datang. Jadi stok kain kita tuh aman. Nah, jadi orang mau beli kapan aja, mau beli berapa aja, jika kita tinggal jual. Kita produksi tiap hari. Kalau kita produksi kalau mau produksi baru ada pesanan, itu lebih susah, soalnya kan kain tenun ini kan tidak bisa produksi cepat. Satu minggu satu lembar, biasa dua minggu satu lembar. Itu kan tergantung kerumitan, tergantung harga, itu pengaruh juga ke kain. Kita buat kain songket sambas, tenun corak insang, full benang emas juga, yang
tanpa benang emas kita buat juga, motif awan berarak kita buat juga. Untuk kisaran harga, range-nya dari berapa sampai berapa yang paling mahal? Dari harga 400 sampai 5 jutaan. Dari hasil menenun Ibu, kalau boleh tahu Ibu udah bisa beli apa aja nih Bu? Kalau ibu dulu, ibu kan awal-awal ibu kan rumah ibu ndak kayak gini, walaupun belum jadi sih alhamdulillah. Dulu ibu kan rumahnya kayu, pakai kayu semperan, papannya lantai, ininya dasarnya pakai kayu bulat kan, atapnya atap daun. Jadi kendaraan pun ndak punya gitu kan. Awal-awalnya dulu ibu ngontrak beli tanah, pelan-pelan kan nabung-nabung beli tanah. Habis itu buat pondok, buat rumah walaupun belum jadi, modal belum kan, lemari itu belum ada isinya, jadi kan sekarang udah bisa beli kendaraan sendiri, jadi bisa beli tanah juga, bisa jadi ibu-ibu pengrajin mau jual hasil kainnya ke ibu bisa beli juga gitu. Kok zaman dulu kan susah. Ke depan mau dibawa kemana nih Bu, Kampung Tenun nih Bu? Dengan kondisi yang berangsur-angsur sekarang sudah mulai membaik nih. Kira-kira ke depan adakah target atau cita-cita Ibu ke depan mau apa gitu terkait keberadaan Kampung Tenun ini? Dengan keberadaan Kampung Tenun ini kan mudah-mudahan ke depannya lebih dikenal lagi, ke promosi kita lebih ke luar negeri lagi, lebih meluas lagi, khususnya yang untuk songket ini kan ini mendunia lah. Kita ndak hanya produksi kainnya, kok bisa kita produksi bajunya juga atau turunan dari kain-kain tadi. Selain kain kita juga buat turunannya kopiah, ada juga buat tas juga, sal juga, baju kita ndak buat. Tapi kemarin kita buat baju kombinasi songket tenun corak insang itu untuk pameran, untuk programnya alumni Australia, buat juga baju. Kain tenun yang Ibu buat ini kan saya dengar katanya udah sampai untuk Pak Presiden lah segala macam. Mungkin tokoh-tokoh, mungkin Ibu ada beberapa nama yang Ibu masih ingat, Ibu kenal yang pernah menggunakan atau yang akan menggunakan kain tenun hasil tenunan Ibu nih siapa aja nih Bu? Kemarin kita ada dari Bangkalbar membeli ini untuk hadiah ke Jokowi, tanjak tapi dari songket. Itu hadiah ke Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita. Oke. Selain itu Bu, ada lagi nggak Bu? Dari kementerian juga sering datang kunjungan ke sini. Kemarin dari IO-nya dari Bank BRI kunjungan ke sini. Kemarin ada juga dari Kementerian BPN, artis Gigi Sihab juga udah pakai tas buatan kita. Kalau ngomong kendala nih Bu, ada nggak sih Bu kendala nih Bu dalam produksi, pemasaran dan lainnya yang sampai saat ini masih Ibu hadapi? Kalau kendala cuman pengrajinnya. Kita mau meningkatkan ini pengrajin kan, penambahan pengrajin itu banyak yang belum belajar udah nyerah, enggak tahu gitu. Kendalanya di situ. Kalau masalah permodalan ini kan banyak BUMN, banyak yang nawarkan juga kan. Jadi kalau masalah pendanaan tinggal kita siap mau bermodal ya kan. Kalau masalah yang di sini yang dihadapi pengrajin. Makanya penting sekali untuk regenerasi. Regenerasi itu penting. Sekarang sudah banyak juga kain-kain tenun yang hasil pabrikan. Mesin, pabrikan banyak. Nah, itu gimana Ibu melihat? Kalau kita ngelihat untuk pemasaran yang mesin itu kan lebih murah memang. Kalau buatan kita kan mesin tangan. Jadi harga tuh memang lebih jauh dari yang buatan mesin tadi. Tapi di sini saya tuh enggak ini. Walaupun di mesin murah kita mempertahankan budaya dengan yang kita punya. Kalau kita nanti takut kalah di mesin itu kan ada kelasnya. Bagian kelas mesin tuh ada nanti yang asli buatan tangan itu kan beda. Memang buat hasilnya tuh beda, mesin dengan tangan tuh beda. Harganya itu pun beda. Beda. Jadi kalau untuk tangan tuh masih identik dengan kearifan lokal, masih dijaga kebudayaan ya Bu. Masih jaga. Kita harus tetap menjaganya, jangan sampai punah. Kalau nanti kita mau buat yang banyak yang nawarkan kita buat yang mesin, tapi saya tuh enggak. Saya masih mempertahankan yang asli. Oke, terakhir Bu, ada nggak pesan-pesan Ibu untuk teman-teman yang nonton, baik itu ibu-ibu di luar sana ataupun generasi muda terkait keberadaan tenun yang saat ini bisa dibilang hampir
Itu Hampir. dia. Silakan Ibu. Kalau untuk ibu-ibu pengrajin, untuk ibu bukan yang tidak punya keterampilan, tuh anak-anaknya juga. Kalau bisa tuh kita harus punya keterampilan. Apapun itu keterampilan kita harus di diri kita ini harus mempunyai keterampilan. Walaupun bukan tenun. Kalau yang mempunyai keterampilan tenun itu lebih bagus juga. Soalnya kita mempunyai kalau mempunyai keahlian, keterampilan, kita mau kemana aja itu kita bisa hidup. Soalnya itu pengalaman ibu. Ibu kesini kan tidak punya harta, ibu hanya bawa selai sepinggang, apalagi duit, uang itu memang ibu tidak punya. Ibu punya keterampilan yang di dalam diri ibu dia punya keterampilan itu yang sampai membuat ibu besar sampai sekarang. Sampai bisa berdiri, bisa bermodal, bisa membantu ibu-ibu masyarakat di sini dari ilmu yang ibu punya tadi. Oke, baik. Jadi itu dia tadi cerita tentang sejarah kain tenun, kampung tenun ya Bu ya, Iya. yang ada di Kota Pontianak. Ya, semoga apa yang Ibu kerjakan dan ibu-ibu di sini kerjakan itu bisa terus berkembang, Amin. bisa mencapai seluruh dunia. Iya, amin, Karena amin. biar gimana pun itu salah satu bentuk kebudayaan kita yang perlu Budaya, kita lestarikan. dan Iya. kita banggakan. Walaupun di tengah banyak modernisasi dari pabrikan apa segala macam, tapi ini mempunyai histori sendiri ya Bu ya. Iya, Jadi memang betul. ada peminatnya sendiri. Pasti gitu. ada peminatnya. Masing-masing ini kan kalau beda dengan mesin. Kok mesin itu kan dah biasa. Kok ini kan unik, beda dengan yang mesin gitu. Pasti peminatnya itu ada. Masing-masing. Betul. Jadi kita nih sebagai masyarakat Indonesia seharusnya mendukung produk-produk Indonesia ya Bu. Iya. Cintai produk-produk Indonesia, support Pengrajin khususnya UMKM, yang kalau tanpa UMKM ini bisa bangkit. Soalnya kalau kena pandemi yang bisa bangkit itu hanya UMKM. UMKM tuh biar kecil tapi kuat. Betul. Itu dia. Biar Iya. kecil tapi kuat. Oke. Makasih banyak waktunya. Iya, Ibu. sama-sama. Semoga sukses selalu. ya, Bu, Amin, ya. amin, amin.